Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahur Rahman akan menjelaskan materi fikih yang berjudul sholat dengan melalui media pembelajaran yaitu audio dan visual. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari kata sholla yusolli sholatan, yang dapat dimaknai atau yang bisa kita ketahui dengan arti doa. Dan secara istilah, sholat merupakan ibadah wajib yang diwajibkan ke seluruh umat muslim. Dan ibadah ini terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghadapan ini dapat menimbulkan rasa takut dan rasa sadar atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah merupakan pengertian dari yang namanya sholat. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dalil tentang sholat. Seperti mana dalil yang sering kita dengar, salah satunya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi di dalam melakukan sholat kita hendaknya khusyuk. Khusyuk dalam artian gimana? Bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu dalil dari sholat. Baiklah teman-teman sekalian, kita sekarang masuk pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah syarat sah sholat. Dalam melakukan sholat ada syarat-syarat sahnya. Yang pertama adalah yaitu sudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua harus menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat harus menutup aurat. Dan yang kelima kita ketika sholat harus mengetahui tata cara ibadah sholat, dan itu merupakan syarat-syarat sah sholat. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Jadi setiap kita melaksanakan sholat, kita harus melakukan 13 rukun ini secara berurutan. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Setiap orang yang ingin melakukan sholat, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat-sholat yang lainnya harus mengucapkan niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga membaca takbiratul ihram yang berlafazkan Allahu Akbar. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat kita. Yang kelima adalah ruku secara tumaninah. Yang keenam adalah i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Dan selanjutnya salam, dan yang terakhir adalah tertib. Rukun ini harus kita jalankan secara berurutan. Sebagaimana yang kita ketahui, bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan pembacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibaca sebanyak 3 kali. Itulah 13 rukun sholat. Setelah kita mendengarkan semua penjelasan materi, sekarang marilah kita lihat praktek melakukan ruku.
subhanahu wa ta'ala. Ya, baiklah teman-teman sekalian, mungkin sekian penjelasan pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.